Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di lanjutan video terkait pembahasan administrasi sistem jaringan. Kita sudah tiba di video yang kedua, ya. Video yang 1.2 terkait praktikum ke cPanel. Di video pertama kita sudah mempelajari secara teoritis terkait cPanel. Oke, pada video kali ini kita akan sama-sama untuk belajar bagaimana caranya untuk melakukan beberapa hal ya pada akun cPanel kita. Jadi pertama-tama kita akan melakukan proses login ke akun cPanelnya. Oke, kita sudah login ke akun cPanelnya. Oke, jadi hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan proses pembuatan subdomain. Jadi kita akan melakukan pembuatan subdomain. Jadi kita masuk ke menu domain, kita masuk ke submenu subdomain. Nah, pada menu subdomain ini kita akan melakukan pembuatan subdomain dengan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misalnya kita akan membuat subdomain dengan nama sebagai berikut ya. Misalnya ASJ ya. ASJ. Nantinya lokasi dokumennya itu akan ada di public HTML di dalam folder ASJ. Selanjutnya kita lakukan proses create. Oke, kita tunggu beberapa saat hingga proses create subdomainnya berhasil. Oke, proses pembuatan subdomainnya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengakses subdomain kita ya. Kita bisa blok ya. Selanjutnya kita bisa copy. Kita paste di sini. Oke, ini subdomainnya sudah berhasil kita buat. Namun subdomainnya dalam keadaan kosong ya, atau belum ada terdapat file HTML sehingga hasilnya blank seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan proses pembuatan akun email ya. Akun email berarti kita harus masuk pada menu email account. Setelah masuk ke email account, kita akan melakukan proses pembuatan dengan cara mengklik tombol create. Selanjutnya kita berikan kita tentukan pada domain yang mana kita akan melakukan proses pembuatan akun. Oke, masukkan nama kita, misalnya namanya Walid Umar, passwordnya P4SSW0RD. Oke, selanjutnya di sini kita bisa melakukan proses pembatasan terhadap space atau kapasitas penyimpanan yang bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan atau kita bisa tetapkan misalnya proses kapasitas mailboxnya itu hanya 50 MB. Jadi ketika sudah hampir habis maka kita tidak bisa melakukan proses pengiriman lagi. Atau kita bisa buat secara unlimited ya, sehingga tidak ada pembatasan atau tidak ada limitasi. Kita buat unlimited. Selanjutnya kita coba klik tombol create-nya. Oke, di sini sudah ada use email baru ya. Kita bisa melakukan login sebenarnya. Kita bisa login dengan mengakses misalnya kita akses ya webmail. Oke, kita login menggunakan webmail kita. Kita masukkan username kita. Kita pastekan di sini. Oke, passwordnya juga. Selanjutnya kita login. Oke, kalau berhasil login, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita diminta untuk melakukan proses pembuatan akun ya, proses penggunaan webmail application apa yang akan kita gunakan.
Di sini ada dua pilihan ya, ada Horde sama Roundcube ya. Jadi kita akan gunakan Roundcube. Setelah itu kita akan langsung saja ya. Oke, kita langsung saja masuk ke mail client-nya, webmail client-nya. Oke, sekarang sudah masuk ke webmail client-nya dan kita bisa langsung melakukan proses pengiriman email ya. Kita akan uji coba untuk melakukan proses pengiriman email. Kita compose. Misalnya, oke, kita akan kirimkan email ke walidomar@gmail.com. Testing email dari webmail Roundcube. Selanjutnya kita klik tombol send ya. Harusnya tombol send-nya ada di bawah. Oke, ini tombol send-nya. Send the mail without text. Oke, kita kirimkan emailnya. Oke, emailnya berhasil kita kirim. Sudah ada di bagian send ya. Selanjutnya kita coba masuk ke akun Gmail kita. Harusnya di akun Gmail kita sudah ada email baru yang masuk ya. Oh ya, kita coba login dulu. Kita coba logout. Oke, kita lihat ada email masuk ya. Ada email masuk dari user kita tadi. Oke, sudah ada email masuk. Ini adalah email dari walidomar@asj. Ya. Ini sudah ada email masuk. Kita bisa balas ya. Kita bisa balas. Oke, sip. Kita kirim. Harusnya di sisi klien juga sudah ada email masuk ya. Sudah ada balasan. Oke, jika kita sudah berhasil masuk ke email, berarti dua langkah ini sudah berhasil kita buat. Langkah selanjutnya kita akan coba untuk melakukan proses penguploadan atau proses pembuatan sebuah halaman index file pada subdomain kita ya. Misalnya kalau yang ASJ tadi kan masih kosong ya. ASJ kan masih kosong. Kita akan buat sebuah halaman index baru ya. Kita masuk ke public HTML. Sini ASJ ya. Di folder ASJ ini sama halnya dengan folder explorer kita. Kita buat file dengan nama misalnya index.html. Kita bisa edit ya secara online. Kita edit seperti ini kira-kira. Oke, kita buat sebuah struktur HTML. Oke, kira-kira seperti ini. Kita buat title-nya Welcome to SJ Tutorial. Oke, kita buat seperti ini, sebuah teks. Oke, jadi seperti ini scriptnya. Selanjutnya kita save change. Oke, selanjutnya kita bisa uji coba akses kembali ya. Harusnya tampilannya sudah tidak berbentuk indeks HTML lagi. Kalau kita refresh, harusnya sudah berubah ya, sesuai dengan apa yang kita input di bagian ini ya. Oke, jadi sangat mudah untuk melakukan proses pembuatan indeks HTML. Selanjutnya kita akan melakukan upload halaman webnya. Di sini saya sudah menyediakan beberapa file ya,
yang akan kita upload ke hosting kita ya, ke hosting kita yang .asj tadi. Cara uploadnya sangat mudah, tinggal melakukan proses klik pada tombol upload. Selanjutnya kita bisa drag and drop, misalnya untuk yang ini kita drag and drop. Ini uploadnya menggunakan protokol HTTP ya. Kita uploadnya menggunakan protokol HTTP. Dan selanjutnya kita akan upload menggunakan protokol FTP ya, File Transfer Protocol. Kita tunggu beberapa saat hingga proses uploadnya berhasil. HTTP-nya sedang melakukan verifikasi, pastikan sudah hijau, kita go back ya, kita kembali. Oke, di sini sudah ada. Kita coba lakukan proses ekstrak file zip-nya. Oke, proses ekstraknya akan berjalan. Oke, proses ekstraknya berhasil. Kita coba lakukan reload. Di sini sudah terbentuk folder ya, sudah terbentuk folder. Namun kita tidak ingin dia berada dalam folder. Kita akan coba keluarkan isinya dan kita tampilkan di bagian luar. Sebelum kita lakukan hal tersebut, karena kita sudah melakukan proses pembuatan file index.html tadi, kita pastikan untuk bisa mendelete dulu ya. Kita bisa mendelete dulu file tersebut. Dan selanjutnya kita bisa melakukan pemindahan ya. Kita select all, kita move, kita pindahkan ke folder asj. Kita move. Oke, sudah berpindah ke folder asj. Jadi untuk folder yang tempat diekstraknya tadi kita delete. Oke, harusnya tampilannya sudah tidak seperti ini lagi, namun sudah dilengkapi dengan tampilan yang lebih menarik lagi sesuai dengan script yang kita sudah upload tadi ya. Oke, /index.html. Oke, sudah aktif untuk webpack yang telah kita upload tadi. Oke, selanjutnya kita akan lakukan uji coba dengan melakukan penguploadan file menggunakan layanan FTP ya. FTP, untuk mengaktifkan layanan FTP kita harus akses melalui FTP account. Oh iya, kayaknya sudah ada akun ya. Kayaknya sudah ada akun di sini yang sebelumnya sudah dibuat dan dapat langsung kita gunakan ya. Dapat langsung kita gunakan. Kita bisa langsung login menggunakan WinSCP. Kita close. Kita masukkan new site. Kita setting FTP, hostname-nya ftp. Ini. Untuk username-nya ini. Oke, kita login menggunakan username dan password ini ya. Kita coba login. Oke, loginnya berhasil. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan upload data ya. Upload data dari klien yang ini. Misalnya kita akan upload ca_colorlib.zip. Kita akan upload ke folder FTP public HTML. Foldernya ada di folder asj. Kita coba upload. Oke. Proses uploadnya sedang berjalan. Kita tunggu hingga proses uploadnya selesai ya. Oke, setelah uploadnya selesai, kita langsung lakukan proses ekstrak. Kita bisa langsung ekstrak menggunakan webpack-nya ya. Coba login. Sini file manager, masuk ke public HTML, asj. Sini sudah ada ca_colorlib. Kita coba hapus ya beberapa direktori yang lain.
yang sebelumnya sudah ada, kita coba delete. Oke, kita skip trace. Kita coba extract. Oke. Oke, kita coba reload. Oke, sudah ada CA-nya. Kita coba move, select all, kita move ke ASJ. Oke, kita move. Sudah kita move. Selanjutnya harusnya ketika kita mengakses ASJ, dia sudah berubah ya tampilannya. Oke, sudah berubah tampilannya. Oke, sesuai dengan tema yang kita pilih ya. Oke, jadi sangat mudah untuk mengimplementasikan atau mengupload data ya, mengupload data menggunakan membuat domain, membuat akun email, membuat sebuah file index sampai ke upload halaman subdomain. Jadi kita akan coba cut sampai di sini videonya, karena kalau kita lanjut akan kepanjangan. Kita akan coba buat video lanjutan 1.3 bagaimana caranya untuk melakukan instalasi weblog pada web hosting cPanel ya. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.